Halo semuanya, selamat hari Minggu. Perkenalkan saya Cynthia. Saya baru pertama kali ya hari ini bawakan untuk menjadi moderator di sini dengan Dr. Susi Lorini. Ya, hari ini kita hari Minggu biasanya waktu istirahat ya, tapi kali ini kita Minggu gunakan kesempatan kita untuk belajar dengan dokter kesayangan kita, Dr. Susi yang beliau udah banyak banget ilmunya, juga penelitian-penelitian beliau yang luar biasa, bahkan sempat ya dok ya, menang penghargaan sampai ke Turki ya dok ya, kemarin ya. Ya dok, suaranya bisa dibuka dok? Siang semuanya. Siang dok, ya hari ini kita Minggu belajar ya dok ya tentang asal muasal penyakit ya dok ya. Ya, Dengan semangat ya. Semoga tidak ngantuk jadi, semua. ya itu makanya jadi selama ini kita kan selalu bingung ya kenapa kok saya bisa sakit ini, kenapa saya bisa sakit itu. Nah hari ini kita belajar ya dok ya bersama Dokter Susi. Mungkin slide-nya udah disiapin dok? Sudah siap. Oke, coba bisa share screen dulu. Iya, baik. Untuk perkenalan ini, Dokter Susi ini posisi di Semarang ya, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mungkin kepingin mau belajar sesuatu atau tanya apa dengan Dokter Susi ini di Semarang ya dok ya? Posisinya ya, di Semarang. Ya. Nah, hari ini tema kita adalah bagaimana mencegah penyakit dengan menjaga keseimbangan mikroflora dan sistem imun tubuh kita. Nah, jadi kalau imun tubuh kita baik, otomatis kita jauh ya bisa mencegah dengan penyakit yang timbul dalam tubuh kita. Bahkan acara ini ke Dr. Susi Lorini. Silakan dimulai, Dok. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini siang-siang ngantuk-ngantuk, tapi semoga tidak ngantuk ya. Jadi kita hari agak serius. Kita akan belajar tentang mengenali diri kita sendiri sebetulnya ini ya, karena selama ini mungkin yang kita dengar maupun kita baca bahkan di dalam textbook kedokteran itu belum begitu familiar juga bahwa ternyata ada yang namanya akar masalah dari semua penyakit itu adalah yang namanya dysbiosis ya. Jadi kalau dulu menurut teori yang sudah mendarah daging dan menjadi dogma di dalam dunia kedokteran, penyakit itu misalnya penyakit bakteri atau virus gitu ya, oleh satu bakteri dan satu virus, harus satu bakteri atau satu virus. Ternyata sekarang penelitian membuka ternyata ada banyak virus dan banyak bakteri ada dalam tubuh kita, yang artinya bahwa sebetulnya penyakit itu tidak terjadi dari satu virus atau satu bakteri saja ya, akan tetapi karena perubahan ekosistem dalam tubuh yang disebut dysbiosis. Nah, kita akan ikuti satu persatu ya. Jadi kita kenali dulu diri kita bahwa kita ternyata adalah ekosistem yang berjalan ya. Mengapa kita disebut sebagai ekosistem yang berjalan? Karena tubuh kita ini terdiri atas banyak sekali mikroorganisme ya, baik itu bakteri, virus, fungi ya, dan kita ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita ya, dipengaruhi oleh tanah yang kita sentuh, dipengaruhi oleh makanan yang kita makan, udara yang kita hirup ya, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kita. Nah, bakteri itu ada berbagai macam bentuk. Secara sifatnya interaksinya dengan manusia ada 3 macam bakteri yang disebut. Yang pertama adalah simbion. Simbion ini ibaratnya orang yang sangat baik ya, teman, sahabat, orang yang sangat baik dan dia tidak akan berbuat jahat kan ya. Nah, lalu patobion. Patobion itu dia ada di sekitar kita ya, tapi dia punya potensi untuk berbuat jahat pada kita. Akan tapi kalau yang di sekitarnya baik ya, kemudian
yang baik ini juga mempunyai kekuatan yang banyak untuk mempengaruhi yang patobion ini justru bisa jadi baik gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah amfibion. Amfibion itu ibaratnya orang munafik ya, di mana dia bisa jadi baik, bisa juga jadi jahat ya, dan terkadang kita anggap dia baik gitu ya. Nah, bakteri ini ada macam-macam bentuk, ya ada yang kokus, ada yang basil, ada yang berbentuk koma dan lain-lain, dan dia mempunyai kemampuan adaptasi hidup di berbagai habitat. Dan bakteri ini ada yang bisa menyebabkan patogen, penyakit ya, berarti bakteri yang bersifat patogen. Nah, lalu ternyata manusia juga mempunyai virus di dalam tubuhnya, ya. Misalnya nih di saluran napas ya, di saluran napas ada yang namanya Epstein-Barr virus, dulu dianggap sebagai virus yang sangat jahat yang bisa menyebabkan kita menderita kanker nasofaring ya, kanker pada tenggorokan ya. Lalu pada saluran yang menghubungkan antara mulut dengan saluran napas ya, yang namanya nasofaring. Nah, di situ ada yang namanya virus yang sekarang ini baru jadi trending topik yang masih menjadi misteri dan menyebabkan pandemi COVID ya, yaitu coronavirus. Nah, di dalam tubuh kita ini banyak sekali strain coronavirus dan sudah ditemukan sebelum SARS-CoV-2 ini ada beberapa human coronavirus yang menimbulkan penyakit. Nah, lalu di saluran cerna yang paling banyak. Di saluran cerna ini kita menjumpai banyak sekali virus yang juga bisa menyebabkan penyakit ya. Dan makanan yang kita makan itu juga membawa virus yang mempengaruhi ekosistem virus dalam saluran cerna kita. Nah, selain bakteri virus selain bakteri tadi dan virus ada juga fungi ya. Fungi ini jamur ya. Contohnya kalau kita pengen tahu itu Candida. Candida itu penyebab keputihan pada wanita ya biasanya ya. Jadi Candida itu sebetulnya juga merupakan bagian dari jamur yang memang dia hidup di dalam tubuh kita. Nah, sekali lagi kalau kita bicara ekosistem ya, walaupun di sana ada misalnya di hutan ya, di sana ada singa, ada ular ya, kemudian ada rusa. Nah, walaupun semuanya itu ada yang karnivor dan dia bersifat berbahaya bagi manusia, akan tetapi ekosistem ini tetap harus ada ya, dan mereka punya aturan tersendiri, rantai makanan yang tersendiri, dan kalau ekosistem ini masih murni dan tidak terganggu, maka sebetulnya manusianya tidak akan terpengaruh dan tidak akan dimakan oleh singa, akan diserang oleh ular ya, walaupun potensinya dan ular itu menyerang manusia itu mungkin saja gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah ada konsep sehat dan sakit yang mulai bergeser ya, di mana paradigmanya itu sudah memandang mikroekologi manusia ya, di mana yang sehat itu bukan hanya didefinisikan ya oleh host, kemudian lingkungan dan faktor-faktor yang lain, misalnya agent begitu ya, akan tetapi ternyata kehidupan yang sehat itu terbentuk oleh beberapa faktor seperti mikrobiota ini ya, dan juga kesehatan usus yang terutama. Mengapa nanti kesehatan usus sangat penting di sini ya? Kemudian juga kesehatan otak, karena kesehatan pada usus ini akan mempengaruhi otak kita ya. Jadi ada sebuah quote yang mengatakan bahwa gut is your second brain ya. Kenapa sampai disebut gut sebagai the second brain itu ternyata bahwa apa yang terjadi pada usus dia akan mempengaruhi otak, dan usus ini kesehatannya dipengaruhi oleh mikrobiota ya. Jadi kalau ekosistem mikrobiota ini rusak, maka usus akan rusak, dan semuanya ini kalau sampai rusak ya akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, mikrobiota ini dianggap sehat kalau dia proporsinya itu seimbang ya. Proporsinya seimbang antara tadi ada 3 macam bakteri tadi ya, kalau bakteri ya. Jadi yang baru dipetakan sampai selesai itu bakteri, virus, kemudian fungi ya, belum lagi parasit, itu belum bisa dipetakan secara lengkap ya. Jadi dari komposisinya, kemudian proporsinya, dan juga perilakunya
ya perilakunya. Jadi patobion itu kalau dia bisa dikendalikan oleh simbion, maka patobion itu tidak akan berbahaya, ya. Dia tidak akan menimbulkan penyakit. Nah, psikobiotik namanya, perilaku dari bakteri itu. Nah, lalu keseimbangan pada usus, ya, keseimbangan pada usus itu kesehatannya dilihat dari strukturnya, ya, struktur dari mukosanya, kemampuan dia mencerna makanan, kemudian sistem imun yang ada di situ, dan yang namanya sistem neuroendokrin, ya, yang dia memproduksi zat-zat yang memancarkan sinyal sampai ke seluruh tubuh dan ke otak terutama, ya, karena dia memproduksi sinyal-sinyal yang mempengaruhi saraf dan juga hormon, ya. Kemudian gerakan dari usus itu sendiri, dan ini yang akan menjadi faktor penentu dalam kehidupan kita, ya, mempengaruhi otak, ya. Nah, otak sendiri dikatakan dipengaruhi oleh neurogenesis, perilaku, dan stres, ya. Stres dia akan mengaruhi juga mikrobiota, ya. Jadi pada orang-orang yang stres diketahui diversitas mikrobiotanya menurun, ya. Jadi hidup sehat ini sangat ditentukan oleh 3 faktor ini. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana seseorang bisa sakit, faktor apa saja yang berpengaruh, ya. Jadi pada kondisi yang sehat seharusnya yang namanya diversitas bakteri pada usus, terutama densitasnya atau kepadatannya, ya, keanekaragamannya, aktivitasnya itu harus dalam kondisi yang namanya homeostasis atau seimbang. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dalam keseimbangan ekosistem, keseimbangan sistem imun, ya, keseimbangan sistem organ, dan keseimbangan metabolisme. Nah, kalau semuanya seimbang maka akan terjadi kesehatan, ya, tubuh kita sehat. Akan tapi ketika keseimbangan ini rusak, ya, maka akan terjadi penyakit. Nah, kerusakan dari keseimbangan ini ada disebut namanya disbiosis. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi diversitas, kemudian densitas dan aktivitas dari bakteri pada usus ini, terutama yang paling besar adalah faktor manusia, ya. Faktor manusia ini dipengaruhi oleh umur, ya, kemudian dipengaruhi oleh genetik, ya, stres tadi, kemudian proses fisiologis dalam tubuh kita, struktur anatomi dan fisiologis dari terutama saluran cerna, ya. Umur misalnya, semakin tua seseorang maka keanekaragaman sistem imunnya akan semakin rendah, kembali ke seperti kita masih anak-anak. Anak-anak sampai 2 tahun diversitas ekosistemnya juga masih rendah. Maka pada kondisi 2 tahun ini adalah fase yang sangat-sangat kritis dalam perkembangan ekosistem manusia, ya. Kemudian genetik contohnya apa? Genetik contohnya kemampuan seseorang untuk memproduksi antibodi. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa memproduksi antibodi, kemudian dia tidak bisa memetabolisme zat-zat yang toksik, ya, misalnya dia tidak bisa metabolisme metana, ya, kemudian tidak bisa memetabolisme triptofan misalnya, ya. Jadi ada orang-orang yang dia mempunyai kelainan genetik tertentu yang menyebabkan mereka lebih mudah sakit. Akan tetapi genetik juga menimbulkan peran yang besar pada kekebalan seseorang melalui yang namanya resistensi genetik, di mana orang tertentu diberi kekebalan terhadap misalnya virus HIV, ya. Kemudian pada infeksi plasmodium, ya, plasmodium malaria, ya, yang menyebabkan malaria. Nah, jadi sebetulnya faktor genetik ini sangat bermacam-macam, dia bisa mempengaruhi kerentanan maupun Nah, lalu faktor eksternal. Faktor eksternal ini di sini ada makanan yang kita makan, ya, terutama makanan yang kaya serat, yaitu yang disebut prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan yang dia dibutuhkan oleh bakteri baik, ya, untuk tumbuh. Nah, lalu probiotik itu tadi komposisi bakteri baik, ya. Penggunaan antibiotik, ya, penyakit yang kita derita, kemudian gaya hidup kita, ya, dan juga lingkungan kita. Kita tinggal di daerah yang polusinya tinggi, misalnya di kota, ya, tentu akan berbeda dengan di desa atau di hutan yang misalnya belum terjamah oleh manusia, ya. Nah, lanjut. Nah,
tadi kita bicara tentang mengapa usus ya. Mengapa usus itu faktor yang sangat penting ya? Karena usus itu adalah ekosistem yang terbesar. Mengapa disebut ekosistem yang terbesar? Karena di sana ada sekitar 500 sampai 2000 ya bakteri ya, dan di sana kalau dihitung itu ada sampai 1000 sampai 40.000 spesies dan 1.800 genera ya. Dan genom itu seluruh susunan gen ya dari bakteri itu 150 kali lebih banyak dari gen kita sendiri. Ya, artinya sebetulnya kita ini bisa disebut sebagai mikrobiota berjalan ya, bakteri berjalan ya. Nah, karena itu maka mikrobiom ini dianggap sebagai satu organ tersendiri, yang beratnya bisa mencapai 1 sampai 2 kilogram ya. Karena dia terdiri atas 100 triliun ya individu. Karena itu maka benarlah kata Hippocrates ya. Siapa Hippocrates itu? Hippocrates itu adalah bapak kedokteran modern. Ya, di mana dia menyebutkan bahwa semua penyakit itu berasal dari usus ya. Maka dia juga menyebutkan supaya kita menggunakan makanan kita sebagai obat ya. Ada satu quote yang terkenal dari Hippocrates, let your food tie your medicine ya, itu ya. Jadi mengapa usus ini jadi salah satu faktor terpenting. Nah, ini ya. Jadi di usus kita ini ada 2000 spesies, kemudian di situ beratnya 1 sampai 2 kilogram. Dan yang menarik, antar individu itu tidak ada yang sama ya. Jadi walaupun kita kembar ya, tetap tidak sama. Jadi kita masing-masing punya unik mikrobiom ya, walaupun kita kembar. Dan kalau komposisinya berubah, maka bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Dan hal ini disebut dysbiosis ya. Nah, dysbiosis ini ada beberapa macam. Yaitu yang pertama ada 3 macam ya. Yaitu yang pertama adalah meningkatnya patobion ya. Kemudian yang kedua kehilangan mikrobiota komensal. Jadi benar-benar mikrobiota itu mikrobiota komensal kita itu hilang ya. Lalu yang ketiga yaitu berkurangnya diversitas mikrobiom. Jadi keanekaragamannya berkurang. Nah, penyebabnya apa saja? Penyebabnya bisa karena infeksi ya, peradangan, lalu makanan tidak sehat yang kurang serat ya. Kemudian xenobiotik itu racun ya, bisa dari obat, bisa dari pengawet, bisa dari zat aditif yang masuk ke dalam makanan kita yang sama makanan itu ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung banyak sekali warna, pengawet ya. Lalu higien dan sanitasi. Jadi kalau kita terlalu higienis ya, kita apa-apa menganggap kita harus steril gitu ya. Akhirnya setiap hari kalau habis apapun kita menggunakan alkohol untuk membersihkan tangan kita gitu ya. Karena terlalu sering, malah justru hal itu bisa memicu terjadinya dysbiosis ya. Lalu genetik tadi ya. Genetik itu yaitu tadi karena tubuh kita misalnya punya kelainan genetik yang menyebabkan akhirnya mikroba komensal itu diversitasnya menurun ya. Kemudian juga kelainan genetik yang menyebabkan sel-sel imun kita ini responnya berubah terhadap mikroba komensal. Nah, kondisi yang menyebabkan kita sakit disebut dysbiosis tadi terjadi melalui pengeluaran zat-zat yang bersifat racun ya, yang dikeluarkan oleh bakteri tadi. Misalnya di sini ada TMAO ya, kemudian butirat ya, nanti saya sebutkan ya. Ini bisa menyebabkan penyakit pada otak. Pada otak di sini ada stres, autis ya, kemudian penyakit autoimun yang menyerang otak ya, misalnya multiple sclerosis ya. Pada paru-paru bisa menyebabkan asma, pada hati bisa menyebabkan penyakit perlemakan, bisa menyebabkan, kemudian pada jaringan lemak bisa menyebabkan ya.
Kemudian pada usus bisa menyebabkan peradangan kronik yang disebut inflammatory bowel disease ya. Kemudian colic disease ya. Dan lalu juga pada penyakit yang menyerang pankreas atau efek sistemik ya, contohnya pada diabetes ya, kemudian penyakit aterosklerosis dan rheumatoid arthritis. Nah, bagaimana usus bisa rusak dan menyebabkan banyak penyakit ya? Nah, di sini karena rusaknya permeabilitas dari usus. Ya, jadi keruh pada mukosa namanya dinding usus ini. Dinding usus ini namanya mukosa. Ini akan menyebabkan permeabilitas usus ini meningkat. Ya, permeabilitas itu kemampuan zat itu melalui usus. Ya, misalnya di sini ya, di sini gambarannya kan dia harus rapat begini di antar sel dia harus rapat ya. Ketika terjadi kerusakan yang disebut leaky gut ya, maka renggang ini ya, antar epitel ini akan renggang. Nah, kerenggangan ini akan menyebabkan semua yang berada pada lumen atau lubang pada usus kita itu akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, akan menimbulkan yang namanya circulating immune complex ya, karena dia akan memicu reaksi imun ya, diikat oleh antibodi dan dia akan dibawa kemana-mana oleh darah. Kalau dia ke otak, maka dia akan menyebabkan penyakit di otak, bisa menyebabkan peradangan yang menyeluruh dari tubuh manusia, menimbulkan kegagalan organ di seluruh organ manusia, bisa menyebabkan autoimmunity, ya autoimun, ya, dan juga gangguan malabsorpsi dan nutrisi sehingga terjadi defisiensi gizi, ya. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, triggernya bisa karena protein yang terlalu tinggi tidak bisa dicerna ya, kerusakan pada lambung. Jadi pada lambung ini harusnya pH-nya dia asam ya, karena terjadi gangguan pada pH ya, pH-nya terjadi menjadi basa, maka akan terjadi disbiosis pada lambung yang itu akan mempengaruhi usus ya. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak rasional ya, infeksi misalnya influenza, jadi bukan hanya SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-1, MERS-CoV itu sebenarnya juga bisa menyebabkan gangguan leaky gut ini. Lalu kondisi glukosa darah yang meningkat itu juga bisa ya, kemudian antibodi yang rusak itu juga bisa men-trigger kehamilan, di mana hormon pada kehamilan akan mempengaruhi keanekaragaman ekosistem mikrobiota ya, kemudian stres ya, menopause ya, racun dan juga alergen dari makanan. Nah, gejalanya apa? Gejala secara umum ya, mungkin dari semua bau kita, bau keringat, bau kentut ya. Jadi kalau berbau kemungkinan kita mengalami dysbiosis ya. Bau pada mulut contohnya namanya halitosis ya. Jadi bau sekali mulutnya ya. Kemudian nyeri perut atau sakit perut ya, mual, sembelit, ya, diare, kesulitan buang air kecil, gatal pada vagina atau dubur, ya, kembung, sakit dada, ruam, kemerahan pada kulit, mudah lelah, ya, kesulitan berpikir atau konsentrasi, gelisah, depresi, itu semua adalah sebetulnya gejala secara umum dari dysbiosis. Nah, ini contoh bagaimana pengaruh dari makanan kita yang menyebabkan dysbiosis pada usus ya. Makanan yang bagaimana yang bisa menyebabkan dysbiosis, yaitu yang tinggi lemak ya, tinggi lemak, kemudian makanan junk food ya, western food ya, yang bisa merusak usus ya, menyebabkan peredaran dari metabolit yang dia bersifat memicu peradangan ya, hingga terjadilah kerusakan pada pembuluh darah yang disebut aterosklerosis ya di sini ya. Aterosklerosis itu penebalan dari pembuluh darah dan kekakuan pada pembuluh darah karena penumpukan lemak ya pada pembuluh darah ya. Kemudian bisa menyebabkan yang namanya trombolepasnya plak dari lemak yang menempel pada pembuluh darah sehingga dia terbawa aliran darah dan dia bisa menyumbang aliran darah
dimanapun dia nyangkut ya. Kalau dia nyangkutnya ke jantung bisa muncul sebagai penyakit jantung. Kalau dia nyangkutnya ke mana, ke otak, dia bisa muncul sebagai stroke gitu ya. Nyangkut ke paru-paru bisa terjadi sesak nafas dan gagal nafas ya. Nah kemudian diet yang tinggi serat dia akan memproduksi yang namanya SCVA. SCVA ini adalah short chain fatty acid. Jadi asam lemak rantai pendek yang dia diperlukan dalam regulasi tekanan darah dan juga dalam regulasi sistem imun ya. Nah, dia bersifat baik ya, dia bisa mencegah kerusakan dan peradangan karena peredaran dari zat toksik tadi. Nah, kemudian antara usus dengan organ lain itu terjadi keterkaitan. Maka itu yang menjelaskan mengapa seperti misalnya pada COVID ini ya, gejala-gejalanya selain ada diare juga bisa terjadi sesak pada napas ya, karena ternyata yang namanya kerusakan ekosistem pada usus ya, dia akan mempengaruhi hasilnya peradangan yang akan dibawa secara sistemik ke organ lain termasuk di paru-paru dan menyebabkan kerusakan di paru-paru. Demikian juga adanya kerusakan dinding usus tadi akan menyebabkan peredaran dari bakteri-bakteri yang ada di dalam usus masuk ke dalam sistem aliran darah dan pembuluh limfe dan menyebabkan penyakit di semua organ termasuk di paru-paru. Nah, pemberian bakteri baik terbukti dapat melindungi ya dari kerusakan-kerusakan secara sistemik ini pada orang-orang yang mengalami disbiosis pada usus. Nah, ini disbiosis pada usus pada kasus COVID-19 ya, di mana disbiosis pada COVID ini dia menyebabkan penurunan dari sel-sel imun ya tertentu yang terutama NK sel ini ya, yang ini akan menyebabkan virus jadi lebih mudah menyerang dan akhirnya sel imun yang lain berkurang ya, dan akhirnya terjadi peradangan yang hebat dan kerusakan yang hebat menyerang paru-paru sehingga gambaran parunya ini terlihat seperti ini. Jadi yang namanya paru-paru ini terdiri dari alveoli namanya ya. Jadi gelembung-gelembung yang berfungsi untuk menyerap udara ya, menyerap oksigen ya. Yang kalau dia mengalami kerusakan maka di situ akan terjadi jaringan parut yang berlebihan ya, sehingga paru-parunya akan menjadi padat. Nah, ini yang terjadi pada COVID. Nah, disbiosis ini sebetulnya bisa terjadi jauh sebelum kita terserang virus ya, atau sebelum dahulu sebelum kita lahir, karena ekosistem kita ini dipengaruhi pembentukannya pertama kali ketika dalam rahim. Ketika ada pembentukan ari-ari ya, maka sebetulnya pada saat itu tubuh ibu itu membentuk ekosistem dari anaknya. Pertama dibentuk dari mulut ibu ya, kemudian dari usus ibu. Nah, penggunaan antibiotik pada masa ini juga akan mempengaruhi ya. Kemudian pada saat menyusui, seorang ibu yang menyusui makanya tidak boleh sembarangan memakan obat ya, antibiotik terutama ya, dan juga dia harus sangat menjaga pola hidup ya, kemudian pola makannya ya, karena akan mempengaruhi air susunya. Selain itu, kalau anak itu tidak disusui juga akan mempengaruhi sistem imunnya ya, karena itu tadi 2 tahun itu adalah masa penting untuk perkembangan ekosistem dan juga untuk perkembangan sistem imun. Ada sistem imun yang tidak akan terbentuk bila kita tidak terpapar oleh mikrobiota komensal ya. Jadi ada yang tidak akan tumbuh ya. Nah, ini akan menentukan kesehatan anak itu bukan hanya pada saat dia anak-anak, bahkan sampai dia nanti dewasa ya. Bisa terjadi chronic disease ya, seperti penyakit jantung, kegemukan, diabetes, alergi ya. Nah, ini gambaran bagaimana mikrobiota pada anak itu sangat dipengaruhi oleh ibunya. Nah, ini gambarannya kalau ibu kegemukan saja itu akan menimbulkan
anaknya akhirnya mengalami gangguan metabolisme ya, maka kita pada saat hamil harus benar-benar menjaga ekosistem kita, terutama yang tidak kita sadari apa biasanya skincare ya, kemudian sabun ya, penggunaan kosmetik harus hati-hati ya. Jadi pilihlah nanti skincare atau apa namanya kosmetik dan juga sabun yang dia ramah terhadap. Nah, ini gambaran bagaimana tubuh kita ini mempunyai keterkaitan secara anatomis ya. Misalnya di dalam amandel. Amandel itu tahu nggak amandel? Amandel itu organ yang ada di dalam nasofaring ya, dalam mulut kita yang di akhir dari mulut kita ya, yang sering meradang ini biasanya. Nah, di sini nih kalau tidak ada paparan mikrobiota dia tidak akan terbentuk ya, berbeda dengan yang ada di misalnya di usus ini ya. Payer parts itu ada di usus halus ya. Kemudian appendix, usus buntu dan usus besar kita ada yang namanya colonic parts ya. Yang di sini kalau tidak terpapar oleh mikrobiota komensal maka dia tidak akan mengalami pematangan ya, walaupun pada saat lahir ini sudah terbentuk ya. Nah, ini seperti titik-titik akupunktur ya, maka disebut sebagai inductive site. Jika kita memaparkan mikroba komensal atau bakteri baik pada permukaan inductive site ini, maka pengaruhnya bisa jauh ke efektor site, bisa ke hidung, bisa ke air ludah kita, bisa ke saluran nafas, ya paru-paru, ke air susu. Makanya makanan ibu itu sangat mengaruhi kualitas air susu ya, karena tadi ya, karena adanya ini. Nah, lalu usus halus kita ke usus besar dan juga ke saluran reproduksi manusia. Nah, apa yang ibu makan, infeksi yang diderita ibu ya, dia akan mempengaruhi sistem imunnya dan ini akan mempengaruhi sistem imun anak ya. Dan mengapa menyusui itu sangat penting? Ini karena ternyata ASI itu juga mengandung mikroba komensal ya. Setiap fase laktasi, jadi kalau misalnya kita menyusui ini pada umur anak 3 bulan, nah itu bakterinya berbeda dengan kalau kita menyusui anak yang pada usia 6 bulan, demikian sampai 2 tahun. Dan dalam petunjuk agama Islam misalnya kita disuruh menyempurnakan sampai 2 tahun kalau menyusui, dan ternyata secara ilmu pengetahuan hal ini diketahui karena 2 tahun ini adalah critical window untuk membentuk sistem imun seorang anak ya. Kemudian nah ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ketahui seorang ibu itu mengalami disbiosis ya, maka perlu diberikan makanan atau suplementasi pada masa kehamilan ya, terutama pada sebelum dia hamil ya, sebaiknya orang yang dia berencana untuk hamil atau sebaiknya ya berencana mau menikah itu sudah mengkonsumsi ya, karena biasanya orang menikah kalau dia subur juga langsung hamil. Nah, kemudian pada masa akhir kehamilan terutama, karena pada masa akhir kehamilan ini karena pengaruh hormonal, diversitas ekosistemnya akan Ya, Dok? Atau cuman saya aja ini suara dokter tiba-tiba hilang? Iya, oke. Kita tunggu sampai nanti dokternya kembali lagi ya. Luar biasa. Ini hari Minggu kita belajar ini ya, sama-sama kita semua ini serasa jadi kayak mahasiswa kedokteran semua ya. Ilmu yang kita nggak pernah tahu bahwa dari hal sepele, ternyata penyakit itu sudah pasti ada asal muasal. Jadi nggak mungkin kita hari ini tiba-tiba ada sakit. Tiba-tiba kenapa saya bisa sakit gini? Tuh. Kita sambil tunggu dokternya kembali ya. Nah, tadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis, nanti di akhir acara saya akan tanyakan kepada Dokter Susi gitu. Nah, kebetulan hari ini memang Dokter Susi dia tidak akan bahas masalah ini dulu karena Dokter Susi itu mau menjelaskan dulu
tentang dibiosis, tentang bagaimana penyakit itu bisa ada di dalam tubuh kita dan penyebab-penyebabnya. Nah, dari situ nanti baru bisa kita tanyakan dengan beliau, nah bagaimana kalau kita konsumsi UTSU, apakah bisa bantu menyeimbangkan ekosistem dan sebagainya. Nah, itu yang mau beliau bicarakan, tapi dia tidak bicara di awal. Nah, nanti akan bicara di akhir. Sharing di YouTube boleh, silakan. Ya, hari ini kita jadi mahasiswa kedokteran semua. Sambil kita tunggu ya, Dokter Susinya kembali lagi. Mungkin beliau signalnya lagi kurang bagus atau gimana. Untuk rekaman biasanya dari kantor sih ada rekaman ya. Jadi nanti mungkin bisa dilihat siaran ulangan. Kalau Semkes sih biasanya ada. Ya, itu. Kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh di sini. Nanti saya kumpulkan dulu. Nah, ini juga ada pertanyaan tentang busui ya. Bagaimana untuk konsumsi UTSU atau pada usia tertentu. Kebetulan saya ada di satu grup dengan Dr. Susilor ini dan beliau juga member. Nah, di grup itu juga kita sering menanyakan sih, dan kebetulan dokter ini sangat humble sekali. Beliau selalu mau menjawab apapun yang kita pertanyakan selama beliau senggang atau itu pasti beliau jawab. Ya, just info, beliau barusan November kemarin itu melahirkan anak yang ke-11. Nah, kita sendiri semua juga kaget ya. Wow, anaknya 11. Ternyata kata Dokter Susilor ini, tahu nggak kalau ternyata kehamilan itu melahirkan itu adalah stem cell alami. Wah, jadi para ibu-ibu gimana kalau mau awet muda stem cell alami, mau punya anak 11 mungkin? Iya, iya betul 11 dan gitu. Untuk HP Dr. Susilor ini nanti mungkin saya akan tanyakan private ke beliau ya, karena beliau juga aktivitasnya sibuk banget. Bahkan beliau juga pernah cerita kalau waktu itu beliau habis melahirkan pun besok paginya itu langsung bawain materi ya melalui Zoom juga sih, online gitu ya. Dia bawakan presentasi juga. Wah, luar biasa lah pokoknya dokter ini. Dan juga tadi beberapa hari ini saya juga sempat ngobrol sama beliau, ternyata beliau ini juga banyak mendampingi orang dengan penderita kanker terutama. Jadi beliau ini membantu mendiagnosa awal itu kanker apa. Nah, itu beliau yang awal-awal mendiagnosa. Nah, kemudian dia bilang sumpah baktinya dia, jadi dia juga mendampingi. Bahkan dia tadi ada singgung juga mengenai dia ada membuat rumah tinggal ya untuk pasien kanker. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak berani bilang lebih jelas lagi gimana. Itu beliau tadi secara sepintas dia ada kayak lagi mau mulai membangun gitu untuk fasilitas untuk menemani orang kanker atau gimana, karena kita tahu ya orang kanker itu juga selain butuh sehat juga butuh support mental. Nah, jadi Dokter Susi ini banyak juga mendampingi mereka. Jadi beliau cukup paham juga mengenai penyakit autoimun. Kebetulan beliau juga autoimun ya. Kemarin pada saat beliau mengkonsumsi UTSU itu beliau lagi flare. Dia kena SLE. Nah, itu katanya dia konsumsi UTSU satu hari itu udah berapa hari langsung flare-nya menurun drastis. Maka dari situ beliau mulai penasaran, wah ini produk apa? Beliau mulai meneliti, mencari tahu gitu. Oke. Oh iya, ini kuotanya mungkin, tapi ada kok 995. Kemudahan beliau bisa masuk kembali ya. Coba saya sambil hubungin mungkin. Mungkin siapa ini ya? Pak Angga bisa bantu hubungi Dokter Susi mungkin. Ya, boleh. Saya sudah share nomornya. Dokter Susi udah kembali? Iya, kalau ada yang bilang, iya Dokter Susi udah kembali? Belum sih, belum masuk. Oh, belum. Kalau ada yang bilang, wah Dokter Susi anaknya 11, kurang 1, 12. Nah, itu sudah dijawab juga sama beliau. 11 itu adalah anak yang dia lahirkan dan dia punya 1 anak susuan. Nah, jadi pas 12. Kita nggak bisa suruh dia nambah lagi, saudara. Dan beliau juga masih muda banget ya, nggak kelihatan kalau dia barusan melahirkan loh November ini. Jadi anaknya itu masih sekitar 2 bulanan ya. Usia masih 2 bulanan. Tolong tanyain untuk penderita kusta. Oke, saya akan pertanyaannya nanti coba saya tanyakan ya kalau misalnya beliau udah kembali. Tadi masih ada pertanyaan mengenai busui juga. Tuh. Ya, ada Dokter Endang Purwaningsi, ya sama-sama di Semarang ya Bu ya. Mungkin bisa Bu nanti kontakkan. Beliau tuh sangat humble sekali. Dokter Susi ini di grup pun dia
lelah ya, maksudnya kadang pertanyaan dari teman-teman Konnichiwa juga beliau bantu satu persatu. Ya bersyukurlah saya berada satu grup dengan beliau ya. Beliau juga, saya juga nggak nyangka sih, jadi beliau juga bukan orang yang sembarangan konsumsi produk atau ikut produk A, B, C ya. Dia juga pernah bilang, saya sebelum konsumsi ini saya juga teliti dulu kok, saya juga cari tahu dulu apa ini isinya, apa komposisinya. Nah, Dokter Susi sudah kembali. Dok, nanti siap-siap juga ya dok ya, pertanyaan yang berhubungan dengan AFC juga, bagaimana produk AFC ini bisa membantu dengan tadi dibiosis ini, keseimbangan ekosistem di usus ya dok ya. Ini dokternya udah kembali. Udah kembali. Tolong cara penggunaan produk AFC untuk autoimun arthritis. Oke, nanti kita akan tanyakan. Saya akan tampung dulu pertanyaannya. Dokter Susi udah kembali ya Pak Angga? Udah, cuman sebentar saya kayak belum unmute suara. Sudah. Oke, ya dok. Nanti ini dikasih kesempatan juga rekan-rekan AFC di sini juga mereka bertanya setelah mereka melihat tadi penjelasan Dokter Susi, wah ternyata usus ini berperan penting banget ya dalam tubuh dan ternyata penyebabnya juga banyak. Nah, terus dengan konsumsi utsu ini atau subarasi, nah gimana? Terus juga tadi yang mengenai busui tadi itu apakah aman juga kita konsumsi? Nah, mereka juga pingin tahu juga ya dok ya kaitannya penyakit ini. Oke, silakan dilanjut dok. Saya kembalikan ke Dokter Susilo. Jadi tadi sampai ke faktor yang mempengaruhi kolonisasi bakteri ya. Nah itu penting karena nanti dampak dari suplementasi bakteri baik itu belum tentu juga akan berefek sama pada setiap individu ya karena faktor-faktornya banyak sekali tadi ya. Dan juga karena misalnya di sini tubuh kita itu memproduksi sesuatu yang mempengaruhi mikrobiota juga ya. Misalnya kalau orang itu estrogennya tinggi misalnya, kecenderungannya dia akan lebih mudah misalnya tumbuh jamur kandida ya, bisa terjadi keputihan, kemudian penyakit jamur pada mulut misalnya ya. Lalu kalau kita stres ya, kenapa stres itu mempengaruhi ya? Karena kalau kita stres kita akan mengeluarkan hormon ini katekolamin ya. Dia akan menyebabkan stimulasi dari actinomyces yang menyebabkan radang pada saluran cerna ya. Lalu juga mempengaruhi ekosistem pada mulut. Lalu tubuh kita juga memproduksi hidrogen peroksida ya, di mana hidrogen peroksida ini diperlukan dalam membunuh bakteri patogen ya. Kemudian juga memproduksi yang namanya peptida antimikroba ya, yaitu di sini antibiotik alami dalam tubuh kita. Jadi ini sebabnya mengapa kalau bakteri kita seimbang sebenarnya nggak perlu kita konsumsi antivirus, antibakteri, ternyata kita bisa sembuh sendiri gitu ya. Nah, kemudian fungsi dari bakteri ya. Bakteri ini adalah penyusun dari salah satu benteng pertahanan tubuh kita ya. Jadi benteng pertahanan tubuh kita ini ada 4 ya. Yang pertama adalah barier mikroba yang terdiri dari mikroba komensal ya, yang terdiri dari 3 macam bakteri. Lalu barier kimiawi yang terbentuk oleh peptida antimikroba yang kita produksi ataupun diproduksi oleh bakteri ya. Lalu enzim, kemudian juga imunoglobulin atau antibodi ya. Lalu barier fisik tadi yaitu dari lapisan mukosa tadi dan juga baru sistem imun kita ya. Jadi bukan hanya sistem imun kita ya, kalau rata-rata kan kita menganggap benteng tubuh kita itu hanya imun kita ya. Lalu kenapa nggak bisa nih? Fungsi bakteri. Fungsi bakteri. Fungsi bakteri ini dia bisa memproduksi biomolekul yang mempengaruhi sel tubuh manusia dan mikrobiota yang lain ya. Ini contohnya ya. Jadi ada beberapa macam bakteri, dia bisa memproduksi hidrogen peroksida, bisa memproduksi oksilipin yang dia menghambat misalnya dia mempengaruhi perkembangan dari mikrobiota yang lain ya, meningkatkan migrasi dari sel-sel tentara tubuh kita, terutama sel leukosit yang disebut neutrofil, mempengaruhi integritas mukosa. Jadi yang namanya jamur kandida itu pun diperlukan ya, keberadaannya diperlukan ya, tapi dia harus dalam kondisi seimbang ya.
Lalu kandungan neuroaktif yang diproduksi oleh Lactobacillus ya. Dan Lactobacillus ini yang sangat-sangat penting dan biasanya pada orang-orang yang sakit dia berkurang ya. Contohnya pada COVID ini yang berkurang adalah Lactobacillus ini ya. Kemudian bagaimana bakteri komensal itu diperlukan dalam membentuk antibodi, ini caranya ya. Jadi dia mempengaruhi sistem imun melalui banyak sekali sinyal seperti ini ya. Kemudian bagaimana dia bersifat antivirus. Nah, ini mengapa sekarang ini penggunaan probiotik untuk pengobatan COVID ini sudah banyak diteliti ya, karena suplemen-suplemen probiotik ini ternyata diketahui kalau dia menggunakan bakteri Lactobacillus tadi ya, yang namanya misalnya Lactobacillus dan yang sering dipakai adalah Bifidobacterium longum ya, seperti di Austria ya, di Austria itu mereka menggunakan kombinasi dari multispesies bakteri yaitu Bifidobacterium dan Enterococcus ya, di mana diketahui Bifidobacterium longum ini dia akan produksi antivirus yang namanya plantasirin dan dia bisa memblok reseptor terhadap virus SARS-CoV-2 ya. Kemudian ternyata pada penyakit paru ya yang mengalami disbiosis pada usus ya, ketika diberikan probiotik maka dia akan mampu menyembuhkan jaringan paru yang rusak karena infeksi dari bakteri dan virus ya. Kemudian nah ini juga pada penggunaan pada produksi vaksin, ada beberapa vaksin yang dikembangkan berasal dari probiotik. Yaitu ini yang mereknya Simvivo ini ya. Kalau mau ngecek bisa di sini www.biorender ini ya. Jadi Simvivo kalau bisa digunakan ini dia dibutuhkan ini ya, itu jadi penyimpanan yang dingin ini diberikan melalui hidung atau dihirup atau diminum. Nah, bagaimana mekanisme probiotik ini melindungi ya? Ini karena dia mempengaruhi tadi saluran cerna tadi ya, di mana dia akan mempengaruhi pada yang namanya M-cell namanya ya, di mana di sini dia akan mempengaruhi seluruh limfosit ya, bukan hanya limfosit B, bukan hanya natural killer ya, tapi juga sel-sel yang bertugas mengerem peradangan. Ya, makanya itu kenapa probiotik itu dia berfungsi pleiotropik namanya. Dia bisa berfungsi menekan peradangan, dia juga bisa berfungsi meningkatkan pertahanan tubuh terhadap virus maupun bakteri. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kerapatan dari usus ya, sehingga ususnya ini tidak bocor ya. Kan tadi terjadi kebocoran yang menyebabkan komplikasi ke berbagai organ. Nah, kita lihat di sini sekarang. Susunan dari bakteri pada lambung misalnya ya, di sini yang paling kita familiar adalah Helicobacter ya. Helicobacter ini dia bakteri yang bertugas membuat lambung itu bersifat tidak terlalu asam ya. Nah, kalau dia berlebihan ini berbahaya karena dia bisa bersifat terlalu basah ya. Hal ini akan pengaruhi ekosistem di usus halus dan usus besar. Ya, selain itu, kalau Helicobacter berlebihan, maka yang namanya lambung ini bisa terkena kanker. Bisa terkena kanker lambung, ya. Nah, kita lihat di usus 12 hari di sini ada Enterokoki dan Lactobacillus. Nah, ini yang kita perhatikan sekarang ya. Jadi Lactobacillus dan Enterokoki ini sangat penting keberadaannya dalam hal penyerapan makanan ya. Kemudian dia juga mempengaruhi pertahanan tubuh di dalam usus terutama ya. Lalu di dalam usus besar kita perhatikan di sini ada Bifidobacterium ya. Bifidobacterium contohnya yang ada pada produk AFC ada Bifidobacterium longum ya. Kemudian juga ada Enterococcus ya, contohnya Enterococcus faecalis. Nah, kedua bakteri ini sangat spesial ya. Kenapa? Karena dia mampu menempel pada epitel ya, dan itu menempelnya itu tidak merusak ya, dia tidak menyebabkan kematian dari sel, justru dia melindungi sel ya. Kemudian nah
bagaimana bisa terjadi penyakit? Kita punya core bakteri di sini. Core bakteri kita ada dua jenis, yaitu fakultatif anaerob dan anaerob, ya. Di mana di sini ada, kita lihat yang paling menonjol di sini enterokoki, ya, kalau yang anaerob, ya, lalu lactobacillus, ya, bakteria. Nah, yang anaerob bifidobacterium, ya, bifidobacterium contohnya tadi bifidobacterium longum, ya. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan, ya, maka akan terjadi penyakit seperti ini misalnya, ya, inflammatory bowel disease, ya, kemudian di sini ada obesitas, diabetes, lupus, bahkan kanker, ya, kanker baik itu kanker pada usus maupun kanker yang lain, ya, sebetulnya semuanya adalah karena biosis pada usus. Nah, jadi peranan mikroflora itu banyak sekali di sini, ya. Jadi dia bersifat bisa metabolisme nutrisi yang kita makan, melawan kolonisasi patogen, memproduksi vitamin, menginduksi sistem imun, membantu maturasi dan regenerasi sel, ya. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan penggunaan misalnya bifidobacterium dengan enterococcus tertentu, ya, enterococcus faecum namanya, ya, dia bisa meningkatkan ketahanan dari usus dan juga ketebalan dari usus, ketebalan musin, ya, lapisan lendir pada usus yang melindungi kita dari zat-zat toksik dan juga infeksi. Nah, apa itu prebiotik, probiotik, dan simbiotik, ya? Ini kalau prebiotik itu isinya hanya bakteri, ya, bakteri baik. Dia bisa bersifat unispesies, akan satu spesies, ya, lactobacillus saja atau bifidobacterium saja, begitu, ya. Bisa ada atau ada yang multispecifikor tadi, ya. Jadi yang dia gunakan adalah bifidobacterium longum, spesies, ya, multifum, fokus, ya, lactobacillus, begitu, ya. Nah, lalu prebiotik. Prebiotik ini adalah serat yang dibutuhkan oleh bakteri untuk hidup, ya. Misalnya inulokin, ya. Nah, campuran antara keduanya itu disebut simbiotik. Nah, seperti ini adalah simbiotik, bukan probiotik saja, tapi simbiotik. Simbiotik lebih bagus daripada hanya probiotik saja. Nah, ini contoh lactobacillus, ya, ada biotiknya lactobacillus di sini, ya. Ya, bifidobacterium, kemudian saja lactobacillus makanan, ya. Misalnya kalau yang lactobacillus di sini kita jumpai pada tempe, pada tahu, pada kefir, pada tape, dan aplikasi modern bisa dibuat untuk berbagai macam produk, ya. Misalnya bukan hanya makanan atau suplemen, ya, akan tapi juga untuk kosmetik, ya, sabun, bumbu dapur, ya, mie, kecap, herbal, ya, vaksin tadi, ya, pupuk, ya, hand sanitizer, bahkan pengharum ruangan, ya. Sekarang sudah mulai banyak produk yang menggunakan bakteri baik. Nah, ini bagaimana mekanisme bakteri membantu tubuh kita produksi antibodi dan antimikroba alami, ya, tapi harus dibantu oleh diet yang sehat, ya. Kalau kita mengkonsumsi suplemen tapi tidak memperdulikan makanan kita, kemudian gaya hidup kita, maka suplemen itu tidak akan berguna, ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan diet yang sehat, karena diet yang sehat ini sangat diperlukan, ya, bersinergi dengan bakteri baik, ya. Nah, lalu diet yang bagaimana? Diet yang kaya serat, diet yang kaya vitamin, ya, bisa dari buah-buahan, ya, misalnya kalau dalam itu ada apa? Buah kiwi, ya. Kemudian ada nanas, ya, kemudian buah-buah yang lain misalnya anggur, ya. Semuanya kaya dengan vitamin, bukan hanya vitamin C, ya. Yang buah-buah berwarna itu biasanya kaya vitamin A, ya. Nah, vitamin A ini penting. Kenapa? Vitamin A ini akan diubah menjadi satu zat yang namanya retinoic acid, mana lingkungan yang kayak retinoic acid itu diperlukan untuk stimulasi sistem imun yang seimbang, ya. Jadi yang namanya imun aktivasi itu tidak selalu memicu peradangan, ya.
tapi dia memicu sistem respon imun yang seimbang sehingga dia bisa mengenali patogen dan melawan patogen, mengenali bakteri baik dan toleran terhadap bakteri baik. Jadi inti dari sistem imun yang seimbang itu kalau responnya terhadap bakteri adalah kalau dia baik ya harus ditoleransi, kalau dia jahat dia harus dilawan atau dia diubah menjadi baik. Kemudian juga mentoleransi sel-sel tubuh kita sendiri, ya. Jadi sistem imun yang baik itu harus toleran terhadap sistem imun sel-sel imun kita sendiri, sel-sel tubuh kita sendiri. Nggak boleh sel tubuh kita itu diserang atau justru dirusak oleh sistem imun, ya. Nah, sinergi antara mikrobiota baik, ya, baik dari makanan maupun dari suplemen itu membutuhkan vitamin A, ya. Maka kalau bisa ya kita mencari suplemen-suplemen yang dia sudah ada vitamin A-nya, ya, sudah ada vitamin A-nya. Lalu juga vitamin D, ya. Vitamin D ini banyak pada ikan, ya, ikan salmon, ya, ikan kod, ikan sarden, ya. Kemudian juga banyak pada lain. Jadi carilah suplemen-suplemen yang kaya dengan vitamin D, ya. Jadi kalau kita makanannya tidak sehat, ya kita harus mencari suplemen yang dia sudah mengkombinasikan seperti itu, ya, vitamin, kemudian serat, kemudian juga bakteri baik, ya. Nah, lalu polifenol, ya. Polifenol ini banyak ada pada makanan kita, ya, pada buah-buahan seperti kiwi, pada anggur, ya, pada nanas, ya. Polifenol ini juga sangat penting, ya, karena polifenol ini mempunyai efek bukan hanya antioksidan, tapi dia juga anti radang dan juga antibakteri, ya. Nah, ini contoh beberapa studi tentang makanan dan zat-zat nutrisi pada makanan yang mempengaruhi kesehatan manusia melalui pengaruhnya terhadap mikrobiota pada usus, ya. Kemudian ini manfaat dari polifenol. Polifenol tuh dia bisa berefek macam-macam, ya, bukan hanya dia meningkatkan sistem imun, tapi juga mensupresi sistem imun yang dia berlebihan, ya. Maka di sini kita lihat, ya, kalau dia polifenol ini diberikan bersama bakteri gram positif yang mempunyai penanda lipopolisakarida, maka dia cenderung bersifat imunosupresi, ya. Dia menekan sistem imun yang berlebihan. Kalau diberikan bersama interferon ini bisa diproduksi oleh tubuh kita karena paparan polifenol, ya, maka dia bersifat imunoaktivasi. Nah, kemudian kalau dia LPS dan polifenol tadi, ya, dia bisa merangsang proliferasi dari sel-sel yang menekan peradangan, ya, sehingga terjadilah sistem imun yang seimbang. Maka sebetulnya formula simbiotik ini kerjanya imunomodulasi, ya. Dia tidak hanya meningkatkan tapi dia juga menyeimbangkan, ya, bukan hanya meningkatkan, ya. Nah, ini kemudian pengaruh diet. Mengapa banyak orang mengkonsumsi suplemen tapi kok hasilnya tidak ada efeknya? Ya, salah satu contohnya karena dia mungkin dietnya tidak sehat, dietnya kurang serat, ya. Diet yang kurang serat ini bisa kita lihat di sini gambarannya mikrobiotanya lebih sedikit, ya. Dia lebih rentan untuk mengalami infeksi, ya, karena sel-sel imunnya juga di sini di limpanya sedikit sel-sel imun yang diproduksi di limpanya. Jadi organ yang memproduksi sel imun itu salah satu contohnya adalah di limpa, kemudian di timus, ya, namanya, ya, timus, ya. Kemudian tadi di payer parts, kemudian di getah bening dan sumsum tulang, ya. Kalau kita makannya nggak sehat, paru-paru kita sistem imunnya juga lemah karena tentara-tentara tubuh yang berjaga di situ lebih sedikit, ya. Berbeda kalau kita makan tinggi serat. Makanan yang tinggi serat itu akan meningkatkan aktivasi dan produksi sistem imun pada sumsum tulang, ya, sehingga banyak tentara-tentara tubuh yang bisa beredar ke seluruh tubuh kita, sehingga paru-paru kita juga dijaga oleh tentara-tentara tubuh lebih banyak, dan akibatnya kalau terdapat infeksi dia akan cepat melawan, ya. Nah, bahaya makanan yang tidak sehat, ya, dari pertanian yang menggunakan pestisida misalnya, ya, herbisida. Nah,
itu tidak sehat ya, itu akan mempengaruhi diversitas ekosistem baik itu lingkungan kita maupun tubuh kita. Peternakan ya, pada hewan-hewan yang diternak yang mendapatkan antibiotik ya, kemudian makanan yang dia konsentrat, itu juga dia akan mempengaruhi diversitas dan produksi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh peternak itu ya, sehingga seperti susu sapi itu kita harus lihat misalnya susu sapi, sapinya diternak dengan cara apa ya. Kalau dia farming dan mendapatkan banyak konsentrat dan antibiotik ya, kita harus hati-hati dengan susu seperti itu. Lalu sumber air ya, kemudian juga pengolahan makanannya, penggunaan misalnya zat aktif, pengemasan makanan menggunakan foam ya, plastik, lamin, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian nah ini ya, jadi produsen-produsen yang nakal itu sekali menggunakan pengawet seperti formalin dan asam borak misalnya ya, kemudian pewarna ya, perawat tiruan. Nah, ini sangat akan menimbulkan kerusakan pada saluran cerna kita. Nah, bagaimana saluran cerna yang sehat? Ya, ada kriterianya ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Akan saya berikan slide ini sehingga bisa kita baca bersama-sama ya. Lalu bagaimana kita tahu apa saluran cerna kita sehat? Nah, dengan melakukan beberapa tes kita bisa mengetahui ya. Ada yang namanya tes asam organik ya, kemudian tes dari analisa dari BAB kita ya, dari tinja kita, ada menggunakan napas kita ya, atau dengan biopsi. Misalnya pada orang-orang yang kena MAH kronis ya, maka dia akan dibiopsi untuk MAH kronis, maka dia akan dibiopsi untuk ada tidaknya heli yang menarik untuk ada heli yang melekat pada epithel. Nah, bakteri tipe tinja yang kita tapi nanti dilihat ya, tinjanya apakah dia bentuknya seperti beng-beng misalnya ya, seperti beng-beng keras gitu ya, keras. Kemudian ada serat-serat makanan yang tidak tercerna, yaitu dia ada konstipasi dan gangguan saluran cerna ya. Yang baik ya sebetulnya dia seperti sosis yang tidak mudah putus ya. Kalau dia kecil-kecil ya, tapi tidak terlalu lembek, nah kemungkinan juga dia kekurangan serat. Ya, lalu kalau encer, seperti kalau kita mencret gitu ya, berarti ada peradangan. Dari sekarang kita perhatikan nanti kalau kita BAB ya, perhatikan kloset masing-masing, jangan langsung di flash. Kemudian juga bau kentut ya, bau kentut kita kalau busuk itu sudah menunjukkan kalau terjadi tuberkulosis yang parah ya. Ini contoh studi-studi ya pada COVID nih ya. Jadi pada COVID itu ternyata juga ususnya yang kena sebenarnya ya. Dan ternyata sekarang banyak negara yang melakukan studi menggunakan probiotik ya. Jadi untuk mengatasi COVID itu. Jadi di Austria itu justru malah pakai probiotik yang menggunakan Bifidobacterium longum ya. Kemudian Enterococcus juga. Jadi ada berapa macam spesies yang dia gunakan ya. Demikian juga untuk vaksinnya itu ya, digunakan juga Bifidobacterium longum. Ya, ini banyak sekali negara nih contohnya ya. Terus makanan. Nah, makanan kayak misalnya di sini bumbu dapur seperti bawang putih ya, kemudian jahe, kemudian apalagi nih ya, titri, teh ya, teh, minyak esensial dari teh, kemudian ada banyak sekali nih ya, nanti kita sendiri. Jadi inti dari jaga kesehatan adalah sayangi mikroba komensal dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan atau suplemen probiotik yang karenanya usus kita akan menjadi sehat ya, dan mereka sesungguhnya akan menjadi tentara yang akan menjaga tubuh kita.
bukan hanya infeksi loh ya, termasuk tumor ya, masuk tumor ya. Jadi seperti tumor itu kalau sistem imun kita baik, sistem imun kita ada yang namanya natural killer. Nah, natural killer ini adalah tentara khusus ya, ibaratnya tentara apa ya, kalau tentara Densus 88 bukan ya. Pokoknya tentara khusus yang punya senjata yang sangat luar biasa, dia mampu melubangi sel tumor ya, kemudian membom sel tumor itu sehingga sel itu akan mati ya. Jadi itu sampai di sini saja, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya lagi, Cynthia. Ya, Dok, terima kasih. Wow, penjelasannya ini benar-benar detail ya, sampai juga menampung pertanyaan dari rekan-rekan AFC, luar biasa. Tanpa dokter menyinggung tentang UTSU atau SUBA, bagi orang yang sudah teredukasi dari UTSU SUBA sendiri langsung bisa menghubungkan ya, kayak saya tadi ya, begitu dokter singgung masalah bakteri Bifidum lohum itu saya langsung itu ada di UTSU. Kayak dokter pada saat bilang kita butuh kiwi, nanas apa, nah itu semua kan adalah bagian ingredient dari UTSU ya Dok ya. Nah, ini ada yang pertanyaan utama ya Dok ya, ini yang viral ini pertanyaannya, dan tadi saya baik rekan-rekan juga banyak yang masuk di WhatsApp saya, juga tanya baik melalui Facebook ataupun melalui Zoom. Banyak yang tanya mengenai, tadi terakhir dokter juga bilang masalah tumor dan cancer ya Dok ya. Nah, ini ada yang nanya mengenai yang IGF-1, kalau nggak salah ya bahasanya IGF-1 ya Dok ya. Nah, kalau mereka, nah itu ada yang nanya nih Dok, apakah aman mengkonsumsi UTSU atau SUBA pada saat mereka itu kan dicurigai bisa meningkatkan IGF-1 tuh Dok. Nah, itu gimana Dok penjelasannya Dok? Iya, jadi makanan kita, semua makanan kita, kalau dia mengandung kolesterol, mengandung karbohidrat, dia diserap oleh dimetabolisme oleh tubuh gitu ya, bisa memproduksi IGF-1 ya, termasuk misalnya ayam yang kita makan, gula yang kita konsumsi, gorengan ya. Jadi kalau itu misalnya berlebihan ya, kemudian tidak diimbangi dengan misalnya diet yang sehat tadi, kaya serat, tidak ada bakteri tadi ya, tentu hal itu akan menimbulkan masalah ya kan, pada orang-orang yang terutama dia punya cacat genetik. Kan tiap orang itu bagaimana dia sakit, terutama faktor dari host yang mempengaruhi itu banyak ya. Jadi ada faktor genetiknya, kemudian ada pola makan, pola hidup. Nah, orang-orang yang menderita kanker ini sangat sensitif terhadap IGF karena dia biasanya punya kelainan genetik di mana reseptor dari tubuhnya itu ada namanya sel yang menangkap IGF itu lebih banyak biasanya ya. Kemudian dia juga punya kecenderungan memproduksi estrogen yang tinggi, karena sebetulnya IGF ini mengapa ditakutkan memicu tumor misalnya, ada kaitannya dengan estrogen ya. IGF ini adalah bahan baku dari estrogen ya. Jadi IGF ini nanti akan juga pertumbuhan melalui reseptor-reseptor pada. Tapi ada bukti penelitian bakteri baik itu dia punya mekanisme lain ya, di mana dia akan menghambat salah satu enzim yang memicu pertumbuhan ya, pertumbuhan dari yang tumor yang tidak normal, kan itu pertumbuhan tidak normal ya kan. Kalau pada orang yang normal ya tidak akan terjadi itu tadi pertumbuhan yang tidak berlebihan. Kalau di sini ada bakterinya, kemudian ada polifenolnya. Polifenol sendiri misalnya, dia punya efek menekan misalnya pertumbuhan yang abnormal melalui beberapa mekanisme ya, bukan hanya dari menekan enzim yang meningkatkan perkembangan tumor ya, namanya enzim tirosin kinase ya. Nah, kemudian menekan
bersifat antioksidan, menekan radikal bebas kita, ya. Kemudian juga menekan peradangan berlebihan yang menjadi salah satu kunci dari pertumbuhan tumor. Sebetulnya tumor bisa tumbuh itu kombinasi dari radikal bebas yang banyak dalam tubuh, kemudian sinyal-sinyal pertumbuhan yang berlebihan dalam tubuh karena reseptor yang berlebihan tadi, atau dia terlalu berlebihan dalam produksi hormon, ya. Kemudian adanya peradangan yang kronik, ya, yang sebetulnya kalau kita konsumsi sesuatu yang mengandung polifenol ditambah bakteri baik ditambah serat, ya tentunya akan ada mekanisme-mekanisme lain yang ya akan menghambat efek negatif. Jadi misalnya tadi tirosin kinase tadi, ya, dengan memproduksi enzim menghambat sesuatu yang menghambat enzim tirosin kinase, ya, kemudian juga mempengaruhi natural killer, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya, walaupun IGF-1 naik karena dia dihambat oleh komponen lain dari suplemen ini, ya, dia menghambat tirosin kinase, kemudian menghambat radikal bebas, dia memicu natural killer, tentunya negatif ini diharapkan tidak akan terjadi. Ya, walaupun tetap kita harus melihat dengan penelitian-penelitian yang menguji, ya, apakah ini punya efek samping atau tidak. Tapi sesuatu bisa diizinkan dipasarkan kalau itu berupa makanan, izinnya pasti sudah melewati uji toksisitas, nggak mungkin tidak melewati uji toksisitas, ya. Apalagi kalau itu dikhawatirkan memicu misalnya hormon, ya. Maka di sini apalagi dia berasal dari stem cell, ya. Stem cell itu untuk bisa dipasarkan dia harus melewati uji supaya dia tidak menyebabkan yang namanya tumorigenesis, ya, tidak menyebabkan kanker, ya. Nah, yang pada usus ini bukan stem cell sebetulnya, akan tetapi sekretom namanya, sesuatu yang diproduksi oleh stem cell, yaitu berupa peptida. Peptida ini protein, ya, jadi bukan stem cell hidup, ya. Peptida kemudian kolagen itu bisa merangsang stem cell pada tubuh kita supaya diaktifkan memperbaiki tubuh kita sendiri. Jadi yang ditransfer ini bukan stem cell hidup dari salmon, bukan, akan tetapi peptida dari salmon, dari sardin, kemudian yang namanya RNA dari salmon, ya, karena tubuh kita itu sebenarnya dipengaruhi secara genetik oleh RNA pada makanan kita, ya. RNA itu materi genetik, ya. Materi genetik namanya ribonukleik asid yang dia bisa mempengaruhi gen kita, ya. Ada yang namanya mikroRNA. Nah, mikroRNA ini bisa mempengaruhi ke tingkat genetik kita. Jadi mengapa orang disebutkan ada quote you are what you eat. You are what you eat itu karena mikroRNA pada itu bisa mempengaruhi secara genetik kita, ya, itu, ya. Jadi bagaimana peptida dari makanan kita, kemudian RNA dari makanan kita yang berupa mikroRNA maupun transfer RNA, ya, tRNA, itu bisa mempengaruhi ke sel tubuh kita melalui mekanisme horizontal transfer gen namanya, ya. Sehingga dia berefek stimulasi regenerasi sel kita, ya. Maka jangan heran kalau orang tambah muda kelihatannya, ya, kalau mengkonsumsi plasenta, ya, mengkonsumsi plasenta, kemudian mengkonsumsi. Jadi kesimpulan aman, ya, Dok, ya. Maksudnya kan karena produk kita ini berupa makanan, ya, jadi nggak mungkin kalau sudah sama AFC sudah sampai di launchingkan begini dan sudah dapat izin BPOM segala, kan jadi kan berarti sudah pasti melewati banyak penelitian, ya, Dok, ya, pastinya, ya. Iya, benar sekali. Apalagi ini diekspor, ya, diekspor keluar, ya. Syarat-syarat untuk bisa diekspor apalagi di Jepang itu sangat ketat. Nggak mungkin dia tidak akan melewati uji safety, ya, namanya. Jadi kalau untuk makanan itu kan yang terpenting uji safety, ya. Karena kan ini makanan, berbeda dengan obat. Kalau obat kan ada uji efektivitas, uji apalagi uji post marketing surveillance, ya, karena kalau dia ada efek samping gitu, ya. Kalau ini makanan,
efek samping dari makanan tuh kalau kita makan dalam konsumsi yang sangat besar kan. Nah ini kan ada dosisnya juga ya. Misalnya diabetasol itu kan juga makanan ya, diasarkan sebagai makanan misalnya. Itu kan ada dosisnya. Ya asal kita mengkonsumsi sesuai anjuran ya nggak masalah ya, walaupun kita harus hati-hati misalnya pada orang tertentu yang alergi ya, alergi misalnya ikan gitu ya, maka kalau itu produk yang mengandung ikan ya kita harus hati-hati, bukan berarti tidak boleh ya. Mungkin dengan dosis kecil dulu ya, karena ini seperti terapi alergi makanan ya. Kalau kita alergi, terapinya itu namanya desensitisasi. Caranya adalah dengan memaparkan secara pelan-pelan, pelan-pelan ya Dok ya, bertahap ya, dengan dosis yang kecil dulu ya. Maka kalau kita mau mencoba kita alergi atau tidak, selain dengan tes alergi ya kita coba di dosis kecil ya, dosis kecil. Coba kalau Utsu kayak contoh setengah saset dulu ya Dok ya, kalau memang ada alergi didampingi dengan obat alergi dulu ya Dok ya, nanti baru pelan-pelan kalau alerginya udah membaik baru dimulai lagi dari dosis kecil gitu ya Dok ya, supaya membiasakan tubuh ini adaptasi dulu gitu ya. Ya benar, jadi tidak perlu didampingi obat alergi ya, jadi kalau memang alerginya berat ya hentikan dulu ya. Nanti coba lagi dengan dosis yang lebih kecil tapi sering gitu. Nanti lama-lama tubuh akan mentoleransi. Dan kalau kita bicara sesuatu yang kita makan, sistem imun di dalam saluran cerna itu cenderung toleran. Ya. Maka salah satu yang menyulitkan kita melakukan inovasi vaksin melalui saluran cerna itu adalah kita membutuhkan zat yang menambah vaksin itu bisa memicu peradangan, karena kalau kita berikan saja vaksin itu, kecenderungannya vaksin itu tidak akan meningkatkan sistem imun, tapi justru ditoleransi oleh sistem imun kita, gitu ya. Jadi sebetulnya saluran cerna kita itu sangat toleran, mau tiap hari kita makan banyak sekali antigen juga nggak apa-apa kok, gitu loh. Jadi harusnya tidak perlu ada ketakutan seperti itu, kecuali kalau kita punya kebocoran usus yang sangat berat ya, memang harus hati-hati kalau kita punya kebocoran usus yang sangat berat. Tapi orang-orang yang bocor ususnya sangat berat tuh rata-rata ya sudah kondisinya sudah ini ya, sudah parah sekali, bisa jadi mereka sudah koma, sudah dalam kondisi perawatan di rumah sakit yang berat gitu ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang seperti kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa ini ya, itu nggak terlalu menimbulkan masalah sih gitu sama ya. Kemudian ini Dok, ada juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nomor 2. Nah kalau kita autoimun Dok, itu hubungannya dengan kita konsumsi Utsu atau Suba itu gimana Dok? Kebaikannya apa yang bisa kita ambil dari Utsu dan Suba untuk kita autoimun ini Dok? Ya kebetulan suami saya juga ada autoimun juga ya. Dan autoimun ya? Ya. Boleh ya. Jadi sebetulnya autoimun tadi kan masalah utama autoimun itu adalah di usus ya, karena renggangnya itu. Jadi carilah produk yang bisa meningkatkan kerapatan usus. Nah, contohnya adalah kolagen dari makanan kita ya, kolagen dari makanan kita. Nah, kalau kebetulan Utsukushi itu kolagen ya, ada kolagen, kemudian ada polifenol juga tadi ya, vitamin A ya, vitamin D dari buah-buahan, ekstrak buahnya ya, kan ada ekstrak buahnya ya. Buah-buahan tuh rata-rata punya vitamin A. Kemudian kalau ikan itu ada vitamin D-nya ya. Kemudian belum lagi peptidanya ya. Jadi polifenolnya. Semuanya itu dia akan memperbaiki usus dan menyeimbangkan sistem imun di usus yang efeknya nanti akan ke seluruh tubuh. Ya, jadi sebenarnya autoimun ini justru pertama kali carilah suplemen yang memperbaiki ususnya. Ya, lalu perlu diperhatikan juga diet ya tentunya. Ya, diet harus kayak serat tadi ya. Kemudian pola hidup, terutama pola hidup itu kaitannya dengan tidur. Kenapa tidur ya? Karena saat tidur itu bukan hanya saat untuk istirahat ya. Saat tidur itu tubuh kita ibarat mobil, itu saat mobil kita itu diservis, ganti oli ya, kemudian semua dicek semuanya ya, dicek
ada kerusakan atau tidak. Kalau ada kerusakan, maka tubuh akan diperbaiki dengan yang namanya hormon melatonin. Ya, hormon melatonin ini berasal dari metabolit dari makanan kita, yaitu asam amino yang namanya triptofan. Nah, triptofan ini ada pada marin placenta, ya, seperti ya. pada subarasi. Ya, benar lah. Kemudian yang perlu kita ingat dalam perbaikan sel dibutuhkan vitamin D. Nah, vitamin D itu untuk metabolisme dibutuhkan magnesium. Ya, magnesium ini ada pada salmon milk ya, ada pada salmon milk ya. Jadi salmon milk itu salah satu sumber dari magnesium ya. Selain itu omega 3 itu juga menyeimbangkan sistem imun ya. Omega 3 dia biasanya meningkatkan yang namanya T regulator ya, sel yang berfungsi mengerem dari peradangan. Nah, orang yang autoimun itu butuh sel yang mengerem ini, ya. Kemudian bakteri baik itu juga meningkatkan jumlah T regulator ini ya. Jadi sel-sel yang berfungsi mengerem. Jadi saya kira misalnya kita mau mengkombinasikan keduanya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Ya, tapi tetap dengan melihat kondisi derajat penyakitnya ya. Misalnya kalau dia punya autoimun yang menyerang usus seperti inflammatory bowel disease ya, kita harus hati-hati juga. Akan tetapi ada bukti memang peradangan pada usus baik dengan pemberian bifidobacterium dan enterococcus saja ya. Artinya kalau di situ ada tambahan polifenol, ada tambahan omega 3, ada kolagennya, insya Allah bagus lagi kan. Kalau misalnya kita meneliti ulang ya, formula yang berbeda, yang di situ ada kandungan kolagen, ada kandungan mineral dari salmon milk itu tadi ya. Kemudian ada vitamin D-nya juga kan dari salmon kan gitu. Betul, terus ya. Polifenol tadi kan, polifenol tadi bisa dilihat dia bisa meningkatkan T regulator ya kan. Nah, jadi nggak usah bisa takut. Radang juga tadi ya dok ya. Iya, kan kalau menekan radang ya, biasa kan kalau orang autoimun apalagi rheumatoid arthritis itu kan paling mudah radang ya dok ya. Iya, benar. Apalagi kalau yang seperti lupus ya, seperti saya ini menderita lupus ya, organ-organ yang sudah diserang otomatis diregenerasi. Nah, kalau dalam terapi regeneratif yang digunakan yang hanya bisa digunakan adalah stem cell ya, stem cell. Akan tapi stem cell manusia sendiri harus dilihat sumbernya. Dia sumbernya dari embryonic stem cell, dari misalnya darah dari tali pusat misalnya, dia akan bersifat embryonic stem cell, maka ada efek samping ya, ada efek samping ke tumorigenesis yang dikatakannya justru memicu kanker ya. Akan tapi kalau dia hanya berupa sekretomnya, ya sekretomnya tentu tidak. Sekretom itu kan dia hanya peptida dan materi genetik ya sebetulnya ya, protein ya, sinyal-sinyal protein, kemudian hormonnya ya, dia tidak akan menimbulkan dampak efek samping seperti kalau kita disuntik dengan stem cell. Dan lagi pemberiannya, kalau pemberiannya itu per oral ya insya Allah tidak akan menimbulkan efek samping ya, kecuali kalau diinjeksi. Oral itu berarti makanan ya dok ya, karena ya, kan dalam bentuk makanan ya. Karena gini dok, banyak yang bilang begini, loh ini kan makanan, ini kan bukan suplemen. Nah itu kan banyak juga pertanyaan orang ya yang mereka takutkan, kok makanan, mereka nggak percaya kalau makanan itu bisa menyembuhkan. Obat. Nah ternyata kita belajar dari Bapak Hippocrates ya, ternyata bahwa makanan itu adalah maksudnya sumber utama malah yang bisa mengobati diri kita sendiri ya dok ya. Jadi dan gini, kaidah dalam kedokteran itu ya, kaidah yang umum itu yang namanya menterapi penyakit, kalau kita bisa menyembuhkan dengan terapi non farmakologis, terapi non farmakologis itu terapi tanpa obat ya, maka ya sudah tidak akan dikasih obat ya. Jadi ada tahapannya kan. Jadi pertama kalau dengan terapi non farmakologis dulu sudah baik ya tidak akan diberi obat ya. Tapi kalau ternyata dengan terapi non farmakologis kok dia tidak membaik ya nanti akan ditambahkan obat. Begitu kaidahnya. Jadi tidak selalu terus tanpa melihat derajat penyakit terus semua orang kalau terdeteksi
sakit COVID misalnya, langsung semua dikasih lah antivirus, antibakteri, setiap orang dianggap sama. Karena tadi manusia itu unik, setiap manusia itu unik ya. Maka tidak bisa satu terapi itu untuk semua orang, tidak bisa ya. Ya, Makanya betul. makanan adalah pendekatan yang paling aman. Ya. Makanan itu adalah pendekatan yang paling aman. Dan sejak zaman dulu, kalau makanan kita terjaga, ya lingkungan kita terjaga, pola hidup kita sehat, kalau kita sakit kan tidak mudah menjadi berat, ya bahkan bisa sembuh. Ya, apalagi infeksi virus. Rata-rata infeksi virus itu bisa sembuh sendiri, makanya disebut self-limited disease, ya gitu ya. Nah, sebetulnya nggak ada yang perlu diingatkan ya, karena dalam kaidah kedokteran pun seperti itu gitu ya. Dan sekali lagi peredaran makanan kalau sudah ada izin dari BPOM berarti aman ya. Nggak mungkin BPOM itu mengeluarkan izin edar kalau makanan itu berbahaya. Ya. Terus gini Dok, ini pertanyaan yang ibu-ibu suka ini Dok. Tadi mengenai tadi dokter ada sedikit menyinggung mengenai busui, bahkan kita sebelum hamil kita harus memenuhi nutrisi tubuh kita ya Dok ya. Nah, tadi kan karena produk Utsukushi dan Suba ini adalah makanan yang juga kita bisa bilang adalah nutrisi tubuh. Jadi untuk orang yang mau hamil atau yang lagi hamil bahkan busui ini juga boleh ya Dok ya? Boleh saja ya. Sekali lagi tapi dengan mempertimbangkan ada tidaknya mungkin alergi gitu ya. Kemudian diet dan pola hidup itu juga penting ya. Sesuatu kadang kita kalau menganggap ini aduh udah konsumsi ini terus kita makannya jadi sembarangan, pola hidup kita sembarangan ya. Rata-rata orang sakit kanker misalnya ya. Orang sakit kanker atau orang nggak bisa hamil itu ya, atau dia hamil bermasalah gitu ya, itu kalau kita mau koreksi nih ya, kita evaluasi ternyata pola hidupnya yang jelek ya, makanannya sukanya misalnya mie ayam, bakso ya, terus kurang serat lah ya, gorengan dan faktor tidur juga pengaruh ya Dok ya? Iya, pengaruh. Maka tidur itu harus jam 9 malam sudah tidur, makan juga kalau bisa jangan yang berat-berat, kalau malam ya jam 7 malam itu sudah makan ya supaya usus bersih sehingga melatonin atau hormon yang bertugas untuk memperbaiki tubuh kita tadi bisa diproduksi dengan baik dan melancarkan tugasnya dengan baik ya. Jadi melatonin itu harus diproduksi secara maksimal pada jam 10 malam ya. Melatonin itu cirinya kalau diproduksi dia akan menimbulkan rasa kantuk. Ya, kita pasti ngantuk sekali kalau jam 10. Nah, itu sebetulnya sistem tubuh kita baik. Nah, kita harus ikuti alarm ngantuk tadi ya. Kalau ngantuk ya tidur, jangan malah minum kopi terus nanti nonton apa. Saya punya satu pasien yang saya dampingi. Jadi kebetulan saya ini mendampingi orang yang sakit kanker yang stadium lanjut ya. Pengabdian ilmu saya begitu ya. Saya mendampingi untuk bagaimana mengubah perilaku mereka supaya mereka menjadi. Saya punya satu pasien umur 79 tahun, dia itu kalau malam sukanya nonton bola. Jadi jam 2 malam dia pasti bangun. Jam 2 malam bangun bukan untuk sholat atau bukan untuk ibadah ya, tapi untuk nonton bola. Jadi dan sekarang gara-gara kebiasaan yang seperti itu ya kena kanker usus ya. Jadi kalau kita teliti ternyata orang-orang yang sakit kanker itu rata-rata suka begadang, kurang cahaya matahari ya, kurang sinar matahari sehingga vitamin D-nya rendah. Vitamin D-nya rendah, hormon melatoninnya rendah, ya, dia suka begadang. Nah, selain tidur malam, tidur siang juga perlu ya, karena kalau siang hari kita terpapar sinar matahari itu secara genetik DNA kita banyak yang rusak ya. Sinar matahari itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa merusak tubuh kita ya, karena secara paparannya yang menembus, terutama kalau terik-teriknya itu ya dia akan menembus kulit kita dan merusak DNA kita. Nah, pada saat teriknya sinar matahari itu sebenarnya kita ada waktu untuk tidur sebentar ya, sekitar 30 menit gitu ya. Dan ini penelitian sudah banyak dibuktikan bahwa dengan tidur sejenak pada siang hari bisa ambil sebelum jam 12 atau sudah jam 12 ya. Tapi tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Kemudian jangan tidur di waktu yang salah ya.
Misalnya waktu yang salah itu adalah waktu antara jam 3 sampai jam 18.00 ya, karena ada banyak penelitian kalau kita tidur terlalu lama pada jam itu akan muncul yang namanya sindrom stres. Jadi kita kayak orang stres, linglung, Makanya disorientasi. kalau jamnya nggak tepat, biasa orang itu moodnya nggak bagus ya dok ya. Memang Ya, banyak stres, sih depresi, kurang semangat. Dan di Jepang sendiri mulai dibiasakan siang itu benar kata dokter, napping sebentar 30 menit itu ya dok ya. Makanya Benar, mereka di bahkan kantor itu sampai disiapin di pekerja-pekerja, bantal. iya, dikasih ini kursi yang khusus kayak di pesawat itu yang kelas bisnis itu bisa tidur gitu. Iya, sampai segitunya. Di Taiwan juga. Jadi ini perlu kita terapkan, apalagi sekarang kan work from home ya, work from home, jadi bisalah kita tidur siang ya, gitu ya. Jadi kalau malam ingat nggak boleh tidur terlalu malam. WA-nya dimatikan semua lah, gadget dimatikan ya, karena radiasi pun juga pengaruh ya. Gadget kita tuh memancarkan radiasi. Jadi mutasi gen itu salah satunya dari radiasi dari gelombang-gelombang elektromagnetik kan oleh alat-alat yang kita gunakan ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini kebetulan kan dokter ini kan lebih mengenal tentang autoimun dan cancer. Jadi makanya saya bawanya ini pembahasan yang lebih ke autoimun. Tadi saya juga udah tanyakan yang tentang cancer yang IGF-1, sudah mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan kemudian juga usus tadi. Nah, ini juga ada sedikit pertanyaan, apakah konsumsi ini kan lagi masa pandemi ya dok ya, banyak yang tanya, tadi juga dokter ada singgung bahwa kalau masa COVID ini banyak penelitian juga menggunakan bakteri Bifidum longum tadi ya dok ya. Nah, berarti kan Utsukushi ini kurang lebih setidaknya juga bisa membantu ya, kita nggak pernah klaim sebagai obat ya, tapi setidaknya bisa membantu ya, karena kan orang COVID ini juga butuh nutrisi ya dok ya, gitu ya dok ya. Benar ya. Jadi bukti-bukti otopsi, kemudian analisis dari feses dari orang yang meninggal atau mengalami infeksi yang berat karena di berbagai negara, bukan hanya di Wuhan ya. Bahkan pada kasus 4 orang yang meninggal pertama kali di Wuhan itu diteliti sampai ususnya ya. Itu ternyata ada bukti bahwa ada kekurangan Lactobacillus, kemudian Bifidobacterium ya, kemudian Enterobacter. Nah, kenapa di Austria mereka menggunakan Bifidobacterium, Lactobacillus, jadi multispesies bakteri ya, karena mereka tahu bahwa ternyata kekurangan bakterinya adalah itu. Nah, diharapkan dengan suplementasi satu formula simbiotik ya. Kalau di Austria itu yang digunakan inulin. Jadi mereka nggak pakai polifenol makanan, mereka hanya mengkombinasikan multispesies bakteri yang mengandung Bifidobacterium, Enterobacter, bakteri core tadi ya, Lactobacillus, dan ditambah inulin, ditambah magnesium, zinc, dan selenium. Jadi hanya itu saja. Itu sekarang sudah fase uji klinis loh, bayangkan. Ya. Nah, makanya walaupun belum ada penelitian, kalau kita ternyata ada bukti empiris, apalagi ini makanan yang sudah dikonsumsi orang banyak, ya justru ini baik karena ini akan mengurangi orang yang sakit berat yang harus masuk rumah sakit, dan ini akan menurunkan beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dan pemerintah ya. Sebagian besar sebetulnya dari data epidemiologi bisa sembuh kan gitu ya, bisa sembuhnya bahkan tanpa pengobatan loh ya, dari makanannya yang sehat itu bisa kok ya. Artinya kalau kita derajatnya ringan sedang terus kita mau konsumsi itu ya insya Allah bisa membantu. Bahkan di protokol kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan juga diakomodasi penggunaan suplemen-suplemen, termasuk di situ ada probiotik tentunya ya. Di Zhenjiang misalnya ya, Zhenjiang University ya, yang salah satu universitas besar yang di Cina yang mengeluarkan protokol untuk obatan COVID itu memasukkan juga probiotik ya untuk terapi dan ya. Jadi
tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dan tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan ya, tidak perlu dicari-cari kesalahannya ya, karena memang ini hanya makanan yang membantu gitu ya. Dan kalau dalam kaidah kedokteran, kalau dengan makanan ini saja cukup ya tidak butuh terapi farmakologi gitu ya. Nah, makanya itu juga sedikit banyak sih memang customer saya kebetulan yang COVID juga banyak terbantu sih Bu. Cuman ya kita cuman kita nggak pernah klaim bahwa ini adalah obat COVID, tapi kita bilang ini adalah nutrisi yang membantu. Karena kebetulan juga tadi pembahasan Dr. Susi kan, wah ternyata COVID itu juga bermasalahnya di usus. Dan sedangkan UTSU ini kan makanan yang memang saya lihat juga mentargetnya untuk perbaikan usus ya, menyeimbangkan ekosistem tadi ya dok ya, yang awal-awal dokter ada bilang bahwa tubuh yang sehat itu harus ada ekosistem yang seimbang gitu loh untuk masa bakteri-bakterinya itu ya. Dan di UTSU ini kan dia bisa membantu menyeimbangkan. Iya benar, dan tadi loh bakteri core ya, tadi kita perhatikan bakteri core ya, bakteri core-nya kan di situ ada enterobakter ya, enterococcus ya, kemudian ada Bifidobacterium ya, jadi mengapa kok formulasinya di sini kita melihat di USU ada itu ya, karena itu merupakan bakteri inti dalam keseimbangan usus kita ya, jadi dan ini terbukti pada banyak penyakit ternyata yang hilang adalah bakteri core ya, bakteri-bakteri inti seperti Bifidobacterium, Lactobacillus ya, tadi yang saya sebutkan tadi ya. Oke dok. Nah ini pertanyaan terakhir ini dok. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang gini. Mereka konsumsi mungkin mahnya nggak enak. Nah jadi kalau misalnya konsumsi usus-suba terus mereka ini kembung atau mungkin mahnya nggak enak. Nah itu penanganannya enaknya gimana ya dok ya, untuk harus di stop dulu, nanti dicoba lagi dengan dosis terkecil, takaran terkecil atau gimana, mungkin bisa bantu dok. Jadi kan seperti saya sampaikan tadi, salah satu yang menyebabkan kerusakan pada lambung ya, ini keluarnya pada lambung, itu adalah Helicobacter pylori yang berlebihan, ya kan? Helicobacter yang berlebihan ini biasanya karena kekurangan dari bakteri-bakteri yang lain. Nah, otomatis kita bisa mengkonsumsi suplemen-suplemen probiotik yang mengandung bakteri-bakteri yang lain yang itu. Ya, selain itu juga memperhatikan makanan kita. Ya, jadi ada diet yang perlu kita hindari kalau kita lambung. Misalnya diet yang pedas, diet yang mengiritasi lambung, obat-obatan yang mengiritasi lambung ya. Kemudian diet yang menyebabkan banyaknya gas ya. Contohnya serat dari makanan yang menimbulkan gas adalah seperti kol ya. Jadi kol ya, kol tahu ya. Kemudian kacangan yang sulit dicerna. Pokoknya hindari makanan yang sulit dicerna. Makanan yang lemak tinggi ya. Jadi pengaturan diet sebetulnya kalau untuk gangguan mah ya, atau juga ditambahkan dengan menggunakan herbal-herbal yang menyembuhkan lambungnya. Jadi memang lambung harus diperkuat kalau seperti itu ya, dengan menambahkan misalnya konsumsi jahe. Jahe itu bagus ya, jahe itu bisa meredam. Wah ini signal dokter hilang lagi nih ya dok. Nah kebetulan tadi itu pertanyaan terakhir, mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu di sini banyak banget ya. Saya juga dari WhatsApp juga ada, yang mungkin dari teman-teman di Facebook yang disampaikan ke saya juga, karena kalau pertanyaan kan saya lebih lihatnya di Zoom ya, tapi ternyata di Facebook juga banyak pertanyaan. Nah ini kebetulan pertanyaan terakhir tadi dengan Dr. Susi. Semoga bisa menjawab. Nah, perlu saya tarik kesimpulan, saya bukan dokter, tapi saya mencoba membantu juga memahami juga apa tadi penjelasan Dr. Susi, bahwa saya sendiri juga sebagai konsumen, saya juga pemakai, semua konsumsi, dan sampai saat ini puji Tuhan dan banyak
perkembangan baik ya bagi tubuh kita. Tapi juga pesan dari Dokter Susi dan juga rekan-rekan dokter yang ada di Konnichiwa Team bahwa kita itu tidak bisa, pola makan kita juga perlu kita jaga. Nah, dari situ saya banyak belajar, ternyata mau sebaik apapun nutrisi kita, mau sebaik apapun obat atau suplemen kita yang kita konsumsi, itu tidak akan berpengaruh besar pada saat pola hidup kita nggak bagus. Sama kayak tadi yang Dokter Susi bicara sebelumnya di awal ya, bahwa pola tidur juga mempengaruhi. Makanya saya juga dulu sering begadang ya, tapi sekarang saya sejak konsumsi Suba, wah enak tidur. Nah, ini bukan iklan, bukan apa ya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Jadi dari situ saya juga mulai belajar merubah pola tidur saya, pola makan juga saya mulai jaga. Saya kebetulan keluarga semua diabetes, papa saya juga meninggal karena diabetes. Dari situ saya menjaga dari awal, wah saya ada turunan diabetes nih, jadi saya harus menjaga gula. Jadi saya makanan yang mengandung gula tinggi saya mulai batasin gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang sekarang ada Suba, ada Utsu, saya konsumsi gulanya makin gila-gilaan. Memang sesekali ya, kadang kita kepengen ya, saya paling suka cake kan. Jadi sempat itu, saya dulu sangat takut banget makan cake, padahal saya suka banget. Nah, terakhir saya konsumsi Suba Utsu kok mendadak, saya kok pernah merasa gini, oh saya kok apa ya, kok dingin atau apa. Ternyata saya mungkin gula saya turun. Wah, dari situ saya bukan berarti konsumsi Suba atau Utsu itu menurunkan kadar gula ya, enggak ya. Cuman kebetulan saya memang waktu itu betul-betul diet gula. Jadi mungkin badan saya cenderung dingin ya, karena kalau mungkin kurang gula gitu. Terus saya juga konsumsi Utsu Suba Rasi juga. Nah, dari situ saya merasa wah, saya berarti lebih terkontrol ya. Nah, pelan-pelan saya berani makan sedikit-sedikit meskipun enggak banyak. Dari situ lebih tidaknya ada jaga. Jadi selain kita jaga makan, pola hidup juga, dan dengan nutrisi yang tepat, itu tubuh kita ya insya Allah kalau kita bilang ya, itu bisa mencegah kita dari sakit penyakit. Saya rasa itu aja. Mungkin Dokter Susilo ini nggak bisa kembali karena signalnya juga kurang bagus. Saya tutup hari Minggu ini. Selamat hari Minggu buat saudara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mendengarkan Semcast dari Dokter Susilo ini. Sampai berjumpa lagi, sampai ketemu minggu depan dengan dokter yang berbeda. Oke, thank you Angga, saya kembalikan. Ya, thank you semuanya. Selamat sore, gitu aja. Udah ditutup. Makasih. Oke, makasih. Yuk.